nggak usah ngomongin orang gede ya. Lu bayangin anak kecil di Suriah, Iya, aduh. di Palestina, jalur Gaza. Kita di sini berpikiran besok kita mau makan apa ya yang enak. Nih kayak Mas Adam nih sama istri, mungkin malamnya lagi quality time gitu, nanya. Mungkin istri nanya, besok kita mau makan apa ya gitu. Mau masak apa nih ya gitu. Tapi di daerah Palestina, jalur Gaza segala macam, mungkin mereka berpikir besok gue bisa makan apa ya? Apa yang bisa dimakan nih, Bang? Apa yang bisa gue makan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Kita di part 2 insya Allah bareng Kowendi lagi. Bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kebaikan. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya agar tidak terhilangkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Masya Allah. Kita sambung lagi sama Ko Wendy. Kok tadi kan kita udah bahas ya bahwa Ko Wendy itu kan dulu benci banget sama Islam kan ya. Saya juga jujur sampai aduh, ya Allah keren banget lah Masya Allah. Bener. Ketika Koko mentok kan benci Islam nih, dan Islam kan nggak ada celah tuh, nggak ada kesalahan. Nah pas itu rasanya gimana tuh Kok? Ya pemikiran gue waktu kafir nih, ya gendek gitu loh. Karena tujuan gue kan jelas gitu. Nah cuma setelah syahadat gue udah menjadi Islam, gue mulai mengenal tentang Islam gitu, dan akhirnya alhamdulillah gue merasakan Islam itu tidak sekeras yang di media. Oh iya. Di TV-TV. Contoh kok. Kejadian gedung WTC. 911. Nah, waktu itu kan kalau nggak salah gue masih SMA. Di situ gue mulai berpikir sebenarnya sih. Tapi tidak. Tapi gue masih gimana ya? Gue masih mempercayai media itu gitu. Karena media itu menyatakan gue punya bukti seperti ini. Tapi buat gue ada hal yang aneh. Yang gue pikirkan, bagaimana caranya negara superpower Amerika pesawatnya bisa dibajak orang. Iya. Itu aneh juga ya. Itu buat gue aneh. Aneh, betul. Dan parahnya lagi, 2 kali. Iya. Pesawatnya bom. Sekali lagi. Gue aneh gitu. Ini kayaknya ada yang salah deh. Tapi karena gue memang rasis terhadap Islam, ya udah percaya aja gitu. Nah itu yang mindset itu terbentuk seperti itu gitu. Iya. Dari media memblow up, oh ini Islam, ini Islam teroris. Padahal semua agama, gue nggak mau nyebut satu agama ya. Semuanya. Mau Nasrani, mau Nasrani Kristen, Nasrani Protestan, mau Yehua ya, yang baru itu. Yahweh, Buddha, Konghucu. Terus apa lagi nih agama yang ada? Hindu dan seterusnya. Islam. Tidak ada satupun yang membenarkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Nah ini kita sepakat semua ya, semua agama ini sepakat bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan di Islam sendiri ada satu ayat khusus. Kalau membunuh satu orang yang tidak bersalah, sama saja merusak satu isi bumi ya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Bahkan juga nyawa seseorang tuh lebih besar daripada Ka'bah, ibarat Allah kayak gitu. Nah itu dia. So ketika gimana sih ya? Aku takutnya salah ngomong gitu. Ini menurut saya ya. Ini menurut saya. Ketika Islam dicap teroris, itu gue nggak setuju. Iya. Karena apa? Islam ada ayat tersendiri, ini tidak boleh. Nah, kalau memang dia backgroundnya dari Islam, lihat dulu dong, dia bergurunya sama siapa gitu kan ya. Sama katanya kan atau kata Al-Quran. Kalau katanya ya selesai. Tapi kalau kata Al-Quran, lu selamat coy. Iya, lu udah sesuai jalurnya. Tapi yang kalau berguru sama yang katanya, udah lu selesai. Lu keluar dari Islam udah. Muncul kan seperti Syiah segala macam. Syiah. Nah, itu laknatullah lah. Nah, ketika udah dapat Islam nih kok, kan tadi kan frame-nya jelek ya. Nah,
ketika sudah menjadi seorang mualaf kan pasti kan kalau senang ya kok ya, senang kan ya. Nah, saya jujur kok, ketika saya menjadi seorang mualaf itu saya itu agak sulit untuk menjalankan syariat kok. Kayak misalnya kewajiban gitu kan ya. Kalau saya dulu tuh sholat subuh, saya sering kesiangan gitu kan. Sering kesiangan. Nah, ketika Koko nih pertama menjadi seorang muslim, menjadi seorang mualaf, kira-kira apa hal menarik yang kemudian dalam menjalankan kewajiban? Gini. Ini gua belum pernah cerita di media manapun ini. Ini menarik nih, Masya Allah. Jadi gini, dulu awal-awal gua masuk Islam kan gua masih di Kalimantan ya. Iya. Masih satu rumah dengan mama. Nah, karena dari nakal, ketika gua masuk Islam menjadi orang yang misalnya mulai lurus lah, mulai lurus. Ya. Ketika di Kalimantan gua mulai lurus. Mama pun excited banget ketika di bulan Ramadan. Oh iya. Kan kalau di Kalimantan itu punya kebiasaan, di sini juga sih. Itu kalau udah waktunya buat membatalkan puasanya kita, udah waktunya maghrib, itu pasti ada gorengan disediain, daging sapi, daging kambing atau apa, takjil lah ibaratnya. Takjil lah segala macam udah disiapin. Saking excitednya mama saya, dia sebelum jam 3 sore sudah mulai beli gorengan, beli takjil segala macam deh dilengkapin gitu. Nah, udah masuk hari ke berapa ya? Udah mau akhir sih, 20 ke atas. Ini gue belum cerita di mana-mana. Jadi gue habis keluar nih dari rumah teman, gue balik. Balik ke rumah dong. Ini maaf ya, gue nggak mau nyebut ini orang apa gitu. Tapi gue ngelihat dia suami istri lagi makan. Oh, muslim? Iya, muslim. Dia lagi makan. Mungkin ada uzur di situ ya, jangan mencap mereka berdua. Walau kita kata. Walau alam. Nah, terus ini kan usaha abang angkat saya ini, Mas Hendro. Dia punya anak dua namanya Marcella, kalau nggak salah Sela ini. Dia ngajak temen-temennya buat buka bareng di kedai bakso ini. Berderet lah mereka dengan bakso yang udah disiapin di sana, tapi ditutup ya. Itu ditutup. Dan gue ngelihat karena gimana ya, mindset gue tercipta ketika gue masuk ada orang makan, gue makan gitu. Mindset gue nih tercipta nih, gue lihat orang makan, terus di deretan belakang itu satu deret loh mereka, iya. Itu lagi di depan lagi ngobrol, terus kayak gue ngeliat makanan gitu. Iya. Nah, mindset gue tercipta, oh ini udah waktunya gitu. Tapi gue mau lihat jam, tapi di pikiran gue lihat jam dulu gitu. Gue masuk. Nah, TV lagi nyala. Azan dong. Azan. Allahu Akbar gitu kan. Gue langsung buru-buru dong karena masih baru kan, belum terbiasa nahan lapar. Gue dengar azan asar, gue pikir maghrib. Langsung gue cuci tangan. Makan dong. Mama gue lewat. Dia liatin aku begini. Diliatin nih, aku lagi makan, dia lewat. Dia liatin begini, sinis gitu. Liatin. Ben, iya, lapar nih, enak nih makannya. Gue bilang begitu, beli di mana? Dia masih diam. Ke kulkas, balik lagi. Lu kok makan? Lu kok nggak boleh makan? Emang ini buat siapa? Gue pikir itu buat orang lain gitu. Ini punya orang. Bukan, emang buat kamu, tapi nggak begini caranya. Lah, emang kenapa? Kan gue mau buka puasa. Lu buka puasa di asar. Asar buka puasa keren banget. Ini udah penuh loh. Ini mulut udah penuh. Gue masih begini. Ini gimana nih kelanjutannya? Nggak ditelan saya gitu kan? Ditelan kok gimana? Enggak, gue bilang. Gue masih habisin gue malah lihat jam. Oh iya jam 3. Jam segede itu gue nggak ngeliat. Langsung dong lihat makanan udah. Makan aja gitu. Pas mau lewat baru ngomong. Astagfirullah, gue bilang. Terus gue nanya pas Mas Hendro ini datang, gue nanya, Mas, gue jadi begini nih, jam 3 gue udah makan duluan. Ini puasa ala mana nih gitu? Gue nggak mau, istilahnya buat gue ini harus sepele gitu. Puasa cuma berapa jam doang sih, dari jam 4 subuh selesai, jam 5 sorean, mau jam 6. Orang masa nahan segitu nggak sanggup gitu kan, masa nggak kuat. Ya karena masih baru dong, gengsi dong gue kalah gitu kan. Betul. Ya, tapi karena ada insiden ini, gue nanya dong, ini hukumnya gimana nih? Gue harus gimana? Apa gue batal atau harus gue ganti? Gak usah men, lu tahu nggak itu asar?
nggak tahu. Aku taunya itu maghrib. Suasananya itu bener-bener udah Maghrib, gelap iya, gitu. betul. Maghrib, udah kayak maghrib. Ya udah gue makan ya. Oh ya udah nggak batal kok. Lanjut Cuma aja. jangan dilanjutin lagi. Berhenti ya? Berhenti. Itu berarti rezekinya Rezeki, kamu. betul. Masya Allah. Keren banget, keren. Tapi next jangan Ulangin pakai lagi. alasan ini. ya udah gue bilang. Udah deh. Berarti ini aman ya, aman gitu. Nah dari situ udah gue mulai menjalani puasa itu gini loh. Ini pemikiran aku ya. Kita jalanin puasa, masa sih nggak sanggup gitu. Iya, logikanya masa nggak sanggup ya ibaratnya. Iya, lu bayangin deh, nggak usah ngomongin orang gede ya. Lu bayangin anak kecil di Suriah, Iya, aduh. di Sedih Palestina, jalur Gaza. Kita di sini berpikiran besok kita mau makan apa ya yang enak. Nih kayak Mas Adam nih sama istri, mungkin malamnya lagi ada quality planning. time gitu, nanya. Mungkin istri nanya besok kita mau makan apa ya gitu, mau masak apa nih ya gitu. Tapi di daerah Palestina, jalur Gaza segala macam, mungkin mereka berpikir besok gue bisa makan apa ya? Apa yang bisa dimakan nih? Apa yang bisa gue makan gitu? Nah masa sih kita yang puasa cuma segini doang lu nggak sanggup gitu. Kecuali lu punya uzur ya, lain cerita. Lu nggak ada uzur, lu nggak sanggup, itu buat gue keterlaluan gitu. Jadi makanya gue selalu kalau untuk di bulan Ramadan, insya Allah harus kuat deh. Iya. Insya Allah harus kuat, kecuali dokter udah mengatakan lu harus stop ya, lu harus minum obat nih sekarang juga. Karena aku kan punya ma akut gitu. Cuma kalau sama bulan Ramadan sih nggak pernah Alhamdulillah, ini. iya. Alhamdulillah tidak pernah ada masalah di ma, meskipun gua nggak makan sampai sekian jam gitu, nggak ada masalah gitu. Ini uniknya di bulan Ramadan. Masya Allah. Tapi kalau misalnya kayak sholat gitu yang terus dan lain-lain itu lancar apa ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Nah, kecuali punya ujur kemarin pernah kecelakaan kan, kaki geser. Oh, Tumitnya iya. geser, ya paling sebisanya saya gitu Sholatnya sholatnya. ya. Keren banget ya. Kok kalau misalnya ini ya kok ya, kan kita lihat ya, Koko bukan memberikan inspirasi buat sahabat muslim yang lainnya yang kemudian mereka juga banyak yang nggak menjalankan syariat Islam. Nah, apa motivasinya nih kok dari Koko Wendy nih buat kepada sahabat ngaji cerdas? Ya motivasinya begini sih ya kalau aku ya. Satu, seperti yang tadi saya sebut bulan Ramadan gitu. Kita ngambilnya cobalah lihat ke bawah. Berapa banyak sih yang nggak sanggup gitu. Iya. Nah, kalau sholat, lu sehebat apa sih? Lu coba deh pelajarin lagi geografi gitu. Lu pelajari lagi tentang sains. Kita ini makhluk, kalau boleh dibilang di mata Allah itu mungkin cuma ibaratnya debu gitu loh. Masih ada yang lebih besar dari kita, tapi masih istilahnya ya masih zikir lah, kayak tanaman kan zikir ini segala Semuanya macam. zikir, ya? Nah, semuanya berzikir kepada Allah. Lu disuruh sholat 5 waktu doang, lu nggak mau gitu. Ayolah, come on gitu loh. Ya ini buat gua juga gitu, Iya. nasihat buat gua juga gitu. Ketika kita ada masalah, kita mentok nih, males nih, coba kita lihat ke bawah deh. Oh iya, Jangan lihat ke atas. betul. Orang pengen punya posisi di tempat lo gitu loh. Masya Tapi ada nih orang kakinya nggak ada gitu. Mau berangkat sholat aja Susah ibarat. susah. Pakai tangan dong berangkat ke masjid gitu. Banyak kan video yang Banyak, kayak gitu. banyak. Orang buta, kakek tua buta pergi ke masjid pakai tali. Itu aja mereka sanggup. Masa lu yang normal ibaratnya? Lu normal lu nggak mau ke masjid gitu. Ya Allah. Dulu gue belajar aja, gue pasti ke masjid. Dan waktu yang paling gue suka ke masjid itu antara maghrib dan isya. Saat subuh juga. Gue pelajarin. Karena dulu kan gue belajar Al-Fatihah itu otodidak dari bacaan imam. Ketika dia lafal kan, gue coba mengingat. Cuma gue punya masalah di pengingatan. Iya. Jadi gue Wajar. belajar itu 6 bulan. Wajar sih itu. Mas. Untuk Al-Fatihah gue belajar 6 bulan gitu. Iya. Terus mulai agak mudah, lebih mudah gitu untuk mengingat sedikit-sedikit lah. Karena satu lagi ya, ketika kita membaca Al-Fatihah di setiap sholat kita, ini ada satu pertanyaan nih. Lu hanya sekedar membaca atau lu paham artinya? Kalau hanya sekedar membaca, anak Anak kecil pun bisa ya? kecil pun bisa.
Lu gimana mau ngomong kusuk gitu loh. Ya lu gimana mau ngomong lu kusyuk ketika sholat, lu artinya aja lu kagak Nggak tahu, paham iya. gitu. Lu kagak tahu apa yang lu sebut gitu. Itu sesuatu hal yang aneh buat gua. Ya minimal Al-Fatihah lah kita Harus tahu hafalin. artinya, Harus ibarat. tahu artinya gitu. Betul-betul, Masya Allah. Mungkin itu ya sahabat ngecerdas, motivasi dari, atau bukan motivasi, dari inspirasi mungkin ya. Barangkali ada sesuatu yang manfaat buat sahabat ngaji cerdas. Oke, mungkin itu yang kita bisa sampaikan ya, Ko, ya, Oke, kepada siap, sahabat siap. ngaji cerdas. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat ngaji cerdas. Sekali lagi kita ucapkan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah keren banget. Gua sampai gila.